Halo guys, welcome back to Kobe Official. Kita akan melanjutkan dari yang kemarin, kita akan masuk ke part 3 Dororo. Di part kali ini kita akan melihat perjuangan seorang pria dalam mempertahankan cintanya dan asal-usulnya Dororo. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke part 3 Dororo. Selamat menonton. Di part sebelumnya, Hyakkimaru yang berhasil mengalahkan pedang Nihiro sehingga ia mendapatkan pendengarannya kembali. Namun karena belum terbiasa, dia menjadi sangat lemah. Beruntungnya, dia dirawat oleh gadis yang bernama Mio. Namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Karena Mio-san dibunuh oleh para samurai. Dianggapnya adalah mata-mata. Dan karena kejadian itu, Hyakkimaru membantai semua samurai itu. Dan membuat hatinya Hyakkimaru menjadi sedih bercampur emosi. Setelah kejadian itu, mereka melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Dororo dikagetkan dengan seekor iblis laba-laba yang besar yang sedang memangsa laki-laki tua. Dengan cepat Hyakkimaru menyerangnya, namun Hyakkimaru malah terjebak dan membuat sang iblis berhasil kabur. Ketika iblis itu memangsa manusia lagi, tubuhnya tak bisa dikendalikan karena kondisinya yang sudah melemah, membuat dirinya kembali lagi menjadi sosok seorang wanita. Sementara itu Dororo tiba di suatu desa, di mana desa tersebut mewajibkan warganya mempunyai papan nama. Karena desa tersebut terdapat masalah di mana banyaknya orang yang tiba-tiba menghilang karena diculik. Mengetahui hal itu, Dororo mempunyai ide bisnisnya di mana ia akan menangkap si penculik itu dan berharap untuk mendapatkan imbalannya. Keesokan harinya, seorang pria yang sedang berjalan bertemu dengan seorang wanita yang sedang tidur manis di antara bunga. Yang ternyata wanita tersebut adalah iblis laba-laba yang semalam dilawan oleh Hyakkimaru. Tapi kini keadaannya semakin melemah. Melihat hal itu, si pria langsung membawa ke rumahnya dan memberikannya makanan serta merawatnya. Dari sini kita tahu nama pria itu adalah Yajiro. Yajiro memanggil wanita itu dengan nama Ohagi. Tapi Yajiro belum mengetahui siapa sebenarnya Ohagi ini. Dia pun menanyakan asal-usulnya, namun semuanya tak dijawab oleh Ohagi. Di sisi lain, Dororo dan Hyakkimaru yang sedang berjalan. Mereka melihat beberapa orang yang sedang berkumpul, yang ternyata mereka ini sedang melihat papan pengumuman. Di sana berisi bahwa siapapun yang dapat menangkap penculik desa akan mendapatkan hadiah. Dororo yang mendengar hal itu pun membuat dirinya bersemangat dalam menangkap penculik itu. Malamnya, Yajiro yang memberikan makan kepada Ohagi, padahal Yajiro sendiri belum makan seharian, sehingga membuat Ohagi tidak tega untuk memakan Yajiro, karena ia merasa kalau Yajiro berbeda dengan manusia lainnya. Anjay, seorang iblis yang masih mempunyai sense humanity. Keesokan paginya, Dororo yang masih belum menemukan penculik tersebut, malah mendapatkan pengumuman bahwa penculikan di desa terjadi semalam. Itu pun membuat Dororo kebingungan karena dirinya semalam tak mendengar keributan apapun. Hal itu membuat Dororo berpikir bahwa penculikan tersebut bukanlah monster, melainkan ulah manusia. Lalu pada malam harinya, Yajiro yang melihat keadaan Ohagi semakin melemah, dia pun mengajak Ohagi untuk keluar dari desa. Karena di desa itu tidak memiliki dokter. Akan tetapi dalam perjalanan keluar desa, mereka tak sengaja bertemu dengan Dororo dan Hyakkimaru. Dororo pun mengetahui bahwa wanita tersebutlah sang iblis laba-laba sekaligus sang penculik. Dia pun langsung menyuruh Yajiro untuk menjauh darinya. Namun Yajiro malah melindunginya dan berkata bahwa Ohagi bukan penculiknya, melainkan Yajiro sendirilah penculiknya. Dengan beralasan ia membantu penduduk untuk melarikan diri dari desa. Sepertinya ada yang tak beres dengan desa ini, guys. Namun percakapan mereka terdengar oleh para penjaga desa, sehingga para penjaga memutuskan untuk menangkapnya. Namun hal itu sia-sia saja karena Ohagi membunuh dan menghisap mereka semua, sehingga dirinya berhasil pulih dan kabur. Secara bersamaan, Hyakkimaru juga mengejarnya. Sesampainya di sana, Yajiro dan Ohagi yang ingin keluar dari desa, tiba-tiba anak panah menancap tubuh Yajiro. Yang ternyata itu adalah perbuatan para penjaga desa. Sehingga itu membuat Ohagi marah besar dan ingin memangsa mereka semua. Namun itu semua dapat dihentikan oleh Hyakkimaru dengan menebas salah satu kakinya.
Akibat pertarungan itu, Ohagi pun menjadi semakin melemah. Sehingga Ohagi pun mati sambil memeluk Yajiro. Kita sebut sebagai cinta itu buta, bahkan iblis bisa jatuh cinta kepada manusia. Setelah kejadian itu, Dororo dan Hyakimaru melanjutkan perjalanan mereka. Dalam perjalanan, Dororo melihat seorang wanita yang dibawa layaknya seperti pengantin. Tak lama dari itu muncul seorang bocah yang mencoba memanah mereka. Namun Dororo yang melihat itu mencoba menghentikannya. Yang ternyata wanita tersebut adalah kakak dari bocah ini. Dan kakaknya yang bakal dinikahkan dengan seekor monster. Lalu bocah itu menunjukkan segumpal awan hitam dan menceritakan monster yang bernama Noko Saregumo. Diketahui monster tersebut sangat suka muncul tiba-tiba di desanya dan juga suka memakan para manusia. Para warga desa yang tak mempunyai pilihan mau tak mau harus memberikan tumbal pengantin kepadanya, dan jika mereka tak memberikannya maka seluruh desa pasti bakal dimakan olehnya. Mendengar hal itu, Dororo menawarkan bantuan kepada bocah itu, tentunya dengan sebuah imbalan. Lalu bocah itu pun memberikan beberapa ulat dan satu batu sebagai bayarannya. Imbalan macam apa ini? Namun setelah melihat lebih jelas bahwa batu tersebut adalah sebuah emas, dia pun langsung menyetujuinya dan mereka pun berkenalan. Dan nama bocah tersebut adalah Saru. Kemudian mereka melancarkan aksinya dan berhasil menyelamatkan kakaknya. Namun tak lama, sekumpulan awan hitam pun datang mengelilingi mereka. Tiba-tiba para penjaga terangkat dan kembali dengan keadaan meninggoy. Ternyata yang melakukan itu adalah monster kelabang. Namun Hyakimaru merasa sangat kesulitan dikarenakan pandangannya yang tertutup kabut merah gelap yang dibuat oleh monster kelabang itu. Membuat Hyakimaru tak bisa melihatnya yang mengakibatkan kakak Saru pun dimakan olehnya. Saat monster itu ingin menyerang Hyakimaru, tiba-tiba semburan air muncul dari bawah tanah dan membuat celah masuknya sinar matahari. Dan dari situ monster itu pun melarikan diri. Ternyata monster kelabang tersebut takut terhadap sinar matahari. Tak lama dari itu gumpalan awan hitam pun menghilang. Sedangkan Saru yang kehilangan kakaknya merasa sangat terpukul. Singkat cerita, Saru membawa Dororo ke tempatnya dan bercerita bahwa dia tinggal sendirian dikarenakan orang tuanya meninggal saat dia masih kecil, yang membuat dirinya harus bertahan hidup seorang diri di hutan. Namun Saru selalu diganggu, disakiti, dibuli-buli oleh para manusia. Tapi beruntungnya ada seorang wanita yang menerima dan merawat Saru, di mana wanita itu adalah pengantin sebelumnya yang sudah dianggap Saru sebagai kakaknya. Walaupun wanita itu bukanlah kakak kandungnya, namun bagi Saru wanita itu sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Saru yang ingin membalaskan dendamnya dengan bermaksud membunuh monster itu dibantu oleh Dororo. Tak lama dari itu, sekumpulan awan kembali muncul. Hal itu membuat Dororo dan Saru mempunyai rencana untuk mengalahkan monster tersebut. Keesokan harinya, mereka pun mengirim monster itu ke tempat yang mudah terbakar. Ketika monster tersebut sudah berada di sana, Saru pun menembakkan panah api yang membuat monster itu terbakar. Namun hal itu tak berhasil, malah membuat monster tersebut mengeluarkan asap yang lebih tebal. Hingga monster itu kembali bangkit dan mencoba menyerang mereka. Beruntungnya, Hyakimaru datang dan melemparkan batu ke arah monster itu. Ternyata itu adalah ide Hyakimaru menggunakan suara pantulan batu untuk menentukan letaknya monster. Namun serangan tersebut tak membuat monster itu mati. Dororo yang mengetahui ide dari Hyakimaru mencoba membantunya dengan cara melompat ke tubuh monster itu dan menyuruh Hyakimaru mendengarkan suaranya. Tetapi Dororo malah pingsan akibat terkena batu, sehingga membuat Hyakimaru sulit untuk menghadapinya. Tak lama dari itu, Dororo pun bangkit dari pingsannya dan menyuruh Hyakimaru kembali mendengarkan suaranya lagi. Pada akhirnya, Hyakimaru pun berhasil menebas monster itu, membuat monster itu keluar dari kabutnya sehingga membuat dirinya hancur terkena sinar matahari. Setelah mengalahkan monster tersebut, hidung Hyakimaru pun tumbuh kembali. Sementara Saru sangat senang karena kakaknya yang selamat.
Sebelum mereka pergi, kakaknya Saru memberikan mereka bunga. Tak lama dari itu, mereka pun berpisah dan melanjutkan perjalanan mereka. Namun dalam perjalanan Dororo, dia terkena demam, yang membuat Hyakimaru membawanya ke kuil untuk berobat. Dororo yang siuman tak sengaja melihat bunga Manjusage, yang mengingatkan Dororo kepada ayah dan ibunya. Lalu cerita pun flashback kembali ke masa lalu, di mana suatu kelompok perampok yang dipimpin oleh ayahnya Dororo bernama Hibukuro, dia yang sedang melawan para samurai dan dimenangkan oleh kelompoknya. Merasa kelompoknya kuat, mereka pun melakukan aksinya di setiap daerah. Kebrutalan mereka membawa ketakutan bagi orang-orang yang tak berdaya. Dan bisa dibilang kelompok Hibukuro ini cukup langka, karena mereka hanya menyerang para samurai. Namun salah satu dari mereka pun berkhianat yang bernama Itachi Mangekyo Sharingan, di mana ia bergabung dengan para samurai dan menjebak kelompok Hibukuro, sehingga membuat kelompok Hibukuro mau tak mau melawannya untuk melindungi istri dan anaknya. Akan tetapi keberuntungan tak berpihak pada mereka, alhasil membuat dirinya terbunuh. Sejak kejadian itu membuat Dororo dan ibunya hanya hidup berdua saja, tak memiliki tujuan dan tak memiliki makanan. Namun dalam perjalanan mereka diberitahu oleh seorang pria bahwa para samurai sedang memberikan makanan di kuil. Mendengar hal itu, ibunya Dororo langsung menuju ke sana. Ketika ibunya Dororo berhasil mendapatkan jatah makanan, tapi sang ibu tak mempunyai wadah untuk makanan. Demi sang anak, ibunya pun merelakan tangannya untuk menjadikan wadah makanan, dan demi sang anak juga, ia rela tak memakan makanan itu. Kasih sayang seorang ibu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, namun dalam perjalanan sang ibu yang sudah tak memiliki tenaga, membuat dirinya terjatuh, sehingga membuat Dororo yang masih kecil harus merelakan ibunya yang telah meninggal. Sedih juga ya guys. Sejak kejadian itu, Dororo berjanji pada dirinya untuk tak pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Dororo si anak yatim piatu. Singkat cerita, Dororo yang sudah pulih dari sakitnya melanjutkan perjalanan mereka. Dan selesai untuk Dororo part 2. Hehehe. Ada sedikit penjelasan penting nih guys, silakan disimak. Jadi di part ini kita diperlihatkan kembali Hyakimaru berhasil membunuh iblis kelabang dan mendapatkan hidungnya kembali. Dan juga dalam perjalanan Dororo yang sakit, menceritakan flashback masa lalunya, yang harus ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Tetapi karena kejadian itu membuat Dororo menjadi sangat kuat dalam menghadapi hari-harinya. Oh iya guys, ini yang penting. Di sini Mimin mau kasih fakta tentang bunga Manjusage yang dilihat oleh Dororo. Mungkin sebagian kalian sudah tahu apa itu bunga Manjusage. Nah, bunga Manjusage itu atau biasa disebut sebagai Higanbana, ternyata memiliki banyak arti. Kalau kalian tahu hero Hanabi di Mobile Legends, ultimate-nya adalah bunga Higanbana. Yang ternyata bunga tersebut melambangkan kematian dan perpisahan. Higanbana dapat diartikan juga sebagai alam baka, tempat berkumpulnya roh-roh yang sudah meninggalkan dunia manusia. Selain memiliki makna kematian, Higanbana juga memiliki makna perpisahan. Sebagian warga Jepang percaya kalau melihat seseorang untuk terakhir kalinya, bunga-bunga Higanbana akan bermekaran di sepanjang jalan. Pantas saja di episode yang menceritakan masa lalu Dororo, kita diperlihatkan bunga Higanbana, yang menandakan orang tuanya yang sudah meninggal dan berpisah dengan anaknya Dororo. Oke guys, sepertinya sampai di sini aja dulu ya. Like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng biar gak ketinggalan updatean anime terbarunya, dan pastinya hanya di sini, Kobi Official dan Kobi Movie. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian tetap jaga kesehatan dan Mimin mohon pamit undur diri dulu. Alright then, see you in the next video. Bye bye.